Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal usul Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sebelum menjadi sebuah desa, wilayah ini dahulu kala terdiri dari hutan-hutan dan banyak rawa-rawanya. Karena hutan tersebut dipisahkan oleh rawa-rawa dan sungai, maka Sunan Gunung Jati memberi nama wilayah itu Pulau Raja. Kemudian setelah hutan-hutan dibabat dan dibakar, maka jadilah hamparan persawahan yang sangat luas. Oleh penduduk, tanah tersebut dijadikan lahan pertanian yang disebut Pegagan. Sejarah Desa Pegagan Lor ini tentunya harus diketahui oleh generasi penerus. Sangatlah penting sekali generasi penerus itu mengetahui sejarah Desa Pegagan Lor awalnya seperti apa, yang dulunya dari Pegagan, terus pemecahan, terus siapa-siapa saja yang nanti akan memimpin, ya, yang memimpin dari awal pemekaran sampai sekarang, siapa aja itu harus tahu. Karena kalau tanpa adanya pengetahuan atau sejarah, pasti generasi kita ini tidak tahu akan sejarah negara ataupun desa kita sendiri. Dan saya selaku Desa Pegagan Lor yang sekarang ini sangat bangga sekali, apalagi nanti akan ada sejarah awal muasal Desa Pegagan dan adanya pemekaran. Dan karena saya sendiri merasa bangga karena Desa Pegagan Lor ini dari 9 desa di wilayah kecamatan ini kategori yang desa yang maju itu hanya Pegagan Lor. Jadi semoga saja dengan adanya asal usul Desa Pegagan Lor ini akan menambah wawasan generasi penerus dan tidak melupakan sejarah. Terima kasih. Makin banyak orang yang bermukim di situ, jadilah sebuah pedukuhan yang sekarang disebut Desa Duku. Melihat kesuburan tanah di pedukuhan tersebut dan luasnya lahan yang tersedia, maka banyaklah penduduk yang berdatangan untuk ikut menggarap lahan, baik untuk pertanian maupun untuk palawija. Lambat laun karena semakin banyak yang bermukim di pedukuhan tersebut, maka jadilah perkampungan yang disebut kampung atau Desa Duku, yang dulu merupakan cantilan Desa Pegagan. Seiring berjalannya waktu, wilayah tersebut semakin melebar ke selatan dan membentuk pemukiman sendiri yang diberi nama Pegagan. Orang dulu menyebut Desa Pegagan dengan sebutan Pegagan Duku. Untuk memimpin perkampungan tersebut, Sunan Gunung Jati menunjuk murid Mbahku Cirebon bernama Syekh Muhammad yang berasal dari negeri Syam, yang kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Mengger atau Nabi Syekh Monggor. Namun Ki Mengger tidak lama tinggal di daerah tersebut karena ia diminta pulang oleh orang tuanya untuk menjadi pemimpin di negeri Syam. Sebagai penggantinya, Sunan Gunung Jati menunjuk pati unggulannya yang bernama Ki Banjaran atau Ki Cangak Putih. Ia dibantu putrinya yang bernama Nyimas Ayu Kendini yang berwajah cantik. Dia rajin membantu orang tuanya dalam mengolah sawah dan juga ikut meluaskan wilayah dengan membakar hutan sehingga wilayah itu semakin luas. Di samping itu ia juga terampil mengatur tata praja, maka tidak mengherankan apabila peran Nyimas Ayu Kendini semakin terkenal. Saking kagumnya penduduk terhadap Nyimas Ayu Kendini atas kepandaian dan kecantikannya, maka dijuluki Bidadari Dewi Nawang Wulan. Pemandian Dewi Nawang Wulan sampai sekarang masih ada di komplek pemakaman Banjara atau Penjara. Namanya Balong Widadari. Wilayah kampung Pegagan sangat luas dan memanjang ke barat sampai ke wilayah Panguragan, Blok Gempol Muruk. Bahkan ada wilayah Pegagan yang berada di daerah Simbal, Cantilan, Jagapura yang luasnya kurang lebih 5 hektar. Hal ini disebabkan pembakaran hutan yang dilakukan oleh Nyimas Ayu Kendini, yang apinya meletup terbawa angin dan
jatuh di daerah bahwa sini. Pegagan Lor ini semula dari desa Pegagan itu dirubah menjadi dua, yaitu Pegagan Kidul dan Pegagan Lor. Hal ini sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat karena bisa meningkatkan pembangunan. Mungkin dengan adanya pemisahan ini, pembangunan di desa Pegagan Lor ini sangat-sangat cepat, karena tadi anggaran yang semula ini untuk hanya satu desa, sekarang kita bisa mendapatkan desa Pegagan Lor itu sendiri. Terus sejarah itu juga merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman, karena kita sebagai masyarakat ini harus mengetahui sejarah keberadaan kita. Jangan sampai kita tahunya bahwa Pegagan Lor ini hanya desa Pegagan Lor saja, tapi tanpa mengetahui asal mula desa Pegagan Lor ini dari mana itu. Terima kasih. Sekarang wilayah tersebut sudah resmi masuk wilayah Jagapura melalui musyawarah antar Kuwu Pegagan dan Kuwu Jagapura. Di masa kepemimpinan Ki Cangak Putih dan putrinya, kampung Pegagan bertambah maju, tertib dan teratur, penduduknya subur makmur, tidak kurang sandang pangan. Perkampungan Pegagan mempunyai cantilan, 1 cantilan Duku, 2 cantilan Troya. Nyimas Ayu Kendini terkenal bukan karena pandai mengatur tata praja dan keterampilan serta pertanian saja, tetapi juga karena kecantikannya, sehingga banyak pemuda yang tergila-gila pada Putri Sekar Kedaton Pegagan. Pemukiman Keduan kan pemukiman karena duku itu belum bisa berkembang karena dikelilingi ini kali, jadi terpaksa Pak. Sinduk iku kepengen usaha, mawangan Pak kepengen usaha nananduran apa iku marani Pegagan ning Pegagaan, ari Pegagan Pak, tempat wong gagak. Mungkerna saking seneng subur tanahe dadi sungkan balik nduku Pak, gawe perumahan. Akhir-akhirnya Pak sing gampangane akeh wong imigrasi Pak, sing daerah lurah, sing Depok, sing ngumpul ning Pegagan. Mulane iku akhir gawe pemerintahan Pak. Nah, diarani desa Pegagan. Asal mulai. Nah, Kang Duku akhirnya. Nah, karena duku ku pabriwen bae kepengene kan payo masak gampangane lah kasih ngurus wong amene kabeh, mulai tengrika mulai Pak dadi cantilane Pegagan. Oh kono. Nggih. Nah niku pertama dadi pekel ning duku iku arane pekel Siblung Pak, asli wong Pegagan Pak. Oh Siblung ku. Pekel Siblung. Keluarga masih sampai kini. Nggih. Masih anak keluarga sampai kini. Nah, insyaallah lamun kula karena yang ngarane beli-melisuri Pak ya. Iya. Tapi mesti anak Pak, yang ngutes dadiku pekel, toli nyalon ku Pak. Oh. Mulane pertama duku ku pekel Siblung, toli ku Siblung. Oh Siblung. Nah Pegagan itu sana kubu durung. Ya mungkin kayak anak Pegagan dikit ya. Pegagan. Pegagan yang pertama aku kan Bapakku Kaija, Bapakku Baija, Bapakku Laisa, Kesam, Kesem, Resmi, Tika, Lampar, akeh Pak, ya lamun dicokot bukuwe boleh anak ya. Iya. Terus mengalami pemekaran. Mengalami pemekaran mana? Bisa dewek duku. Duku bisa. Sawise misa duku lawas Pak karena wonge gampanganing kroya akeh. Akhirnya kepengen gawe ya pemaan itu desa maning Pak. Oh dari duku kroya asalnya dari siji Dari siji Pak. Pegagan. Di antara yang pertama-tama datang melamar ialah Raden Rambit. Lamaran itu langsung diterima oleh Ki Banjaran tanpa berunding dengan putrinya. Padahal putrinya tidak mencintainya.
Saat pernikahan akan dilangsungkan, Ki Banjaran serta orang-orang Pegagan sangat kaget karena Putri Sekar Kedaton ada yang menculiknya. Tentu saja Raden Rambit sangat murka dan tanpa banyak tutur lagi segera lari mengejarnya. Raden Sambarasa, murid Ki Ageng Jopak atau Ki Gede Kaliwedi yang baru menyelesaikan tapannya di alas Jati Anom. Di tengah alas itu ia melihat Raden Sembaga yang sedang menggendong seorang perempuan dalam keadaan pingsan. Ternyata yang digendong adalah Nyimas Ayu Kendini. Untuk desa Pegagan Kidul, ya awalnya Pegagan induk lah. Nah, untuk sejarah awal asal usulnya Pegagan itu kan harus tahu lah. Nah, maksudnya untuk anak cucu kita biar tahu asal usul desa Pegagan. Kubunya kan sapa. Nah, mungkin ada dokumennya di sini sampai hampir berapa ya, puluhan gitu ya. Nah, mungkin pemekaran kan tahun 1981. Nah, Pegagan induk dimekar jadi Pegagan Kidul sama Pegagan Lor. Nah, kemungkinan sejarah-sejarah semacam itu kan perlulah untuk dilestarikan tinggalan anak cucu kita. Gitu. Ya mungkin sangat penting sekali untuk pelestarian sejarah. Terus gitu aja. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan pada diri Raden Sambarasa. Ia meminta kepada Raden Sembaga untuk menurunkan putri itu dari gendongannya, tetapi Raden Sembaga menolaknya. Terjadilah perang tanding yang sangat seru. Masing-masing mengeluarkan ilmunya, tetapi lama-kelamaan Raden Sembaga merasa terdesak dan lari meninggalkan musuhnya. Kemudian Raden Sambarasa menyembuhkan Nyimas Ayu Kendini dari pingsannya dan diajaklah pulang ke orang tuanya di Pegagan. Tetapi Nyimas Ayu Kendini menolaknya dan mengajak Raden Sambarasa untuk pergi jauh dan menikah di sana. Mendengar pernyataan Nyimas Ayu Kendini yang tulus, maka Raden Sambarasa terdiam diri, tidak sampai hati menolaknya. Namun pembicaraan itu terputus karena kehadiran Raden Rambit yang langsung menyerangnya. Sekalipun diberi penjelasan duduk masalahnya, Raden Rambit tetap tidak percaya hingga terjadilah perang tanding yang sangat seru. Keduanya mengeluarkan ilmu andalan, tetapi lama-kelamaan Raden Sambarasa dapat dirobohkan oleh Raden Rambit dan ditendangnya ke dalam jurang. Setelah siuman, Raden Sambarasa menemui gurunya Ki Gede Kaliwedi, Ki Ageng Jopak. Kembalinya Nyimas Ayu Kendini ke pangkuan Raden Rambit disambut gembira oleh rakyat Pegagan, lebih-lebih orang tuanya Ki Banjaran atau Ki Benjar. Tidak membuang-buang waktu, segera Ki Banjaran melangsungkan pernikahan dengan Raden Rambit, tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan karena kehadiran Ki Ageng Jopak yang datang menuntut balas atas kekalahan Raden Sambarasa muridnya. Apalagi posisi muridnya adalah benar, maka tanpa banyak bicara lagi, langsung Ki Ageng Jopak menyerang Raden Rambit. Untunglah Mbah Kuwut Cirebon memisahkannya. Menurut penuturannya, Nyimas Ayu Kendini bukan jodohnya Raden Rambit, tetapi jodohnya Raden Sambarasa. Di Keraton Kedaton Cirebon, Sinuhun Sunan Gunung Jati kedatangan tamu dari tanah seberang yang maksudnya mau menjemput Ki Banjaran bersama keluarganya untuk dinobatkan menjadi raja di negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi, Ketua PPD Desa Pegagan Kidul, akan memberikan sedikit kaitannya dengan masalah cerita rakyat ataupun sejarah yang ada di Desa Pegagan Kidul.
bahwa cerita rakyat ataupun sejarah adalah merupakan sebuah potensi yang ada di setiap daerah dan berkembang sesuai dengan di daerahnya masing-masing. Bahwa sejarah itu bukti ada, yaitu adanya petilasan-petilasan ataupun peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Contohnya kalau di desa Pegagan Kidul itu yang pertama diantaranya yaitu ada Ki Jati. Ki Jati adalah pohon jati ataupun kayu jati yang sudah memfosil beberapa ratus tahun yang lalu, dan peninggalan itu berada di depan kantor Balai Desa Pegagan Kidul, atau tepatnya yaitu di alun-alun Desa Pegagan Kidul. Mana filosofi daripada adanya Ki Jati, bahwa kita dalam mengendalikan pemerintahan supaya kita harus selalu bersikap hati-hati. Yang kedua yaitu adanya makam tumpeng. 2 buah makam tumpeng yang dikubur yang terletak di depan Balai Desa Pegagan Kidul, atau tepatnya di sebelah timur SD Negeri 2 Pegagan Kidul. Makna daripada makam tumpeng supaya dalam mengendalikan pemerintah kita itu harus bersifat lempeng dan jujur. Tidak boleh kita berbuat bohong dalam mengendalikan pemerintah. Yang ketiga yaitu peninggalan balong desa atau disebut balong dalem. Balong dalem itu terletak di sebelah timur kantor Balai Desa Pegagan Kidul. Makna filosofi daripada balong dalem supaya kita dalam mengendalikan pemerintahan, supaya kita ini harus bersifat berpikir yang mendalam, dan kita harus bersifat sabar dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat kita ini. Jadi kita harus berpikir yang dalam dan harus bersifat sabar dalam mengendalikan pemerintahan. Yang keempat yaitu ada peninggalan yang berupa Ki Buyut Semut. Ki Buyut Semut itu letaknya di sebelah timur kantor Balai Desa Pegagan Kidul, atau bersebelahan dengan balong dalem. Ki Buyut Semut mengandung makna filosofi bahwa kita ini harus selalu emut. Artinya emut di sini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengendalikan pemerintahan. Kita dalam mengendalikan pemerintahan tidak boleh berbuat angkara murka. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali peninggalan-peninggalan ataupun petilasan-petilasan yang ada di desa Pegagan Kidul yang mengandung makna filosofi yang sangat mendalam. Mendapat permintaan itu, Sunan Gunung Jati dan Baku Cirebon tidak bisa menolaknya. Selanjutnya Ki Banjaran bersama dengan Nyimas Ayu Kendini dan suaminya Raden Sambarasa berpamitan kepada Sunan Gunung Jati serta Baku Ki Cakrabuana untuk meninggalkan pedukuhan Pegagan. Adapun untuk memimpin pedukuhan Pegagan diserahkan pada Syekh Magerung Sakti yang ada di pedukuhan Karangkendang. Memasuki abad ke-17, tepatnya tahun 1628, tentara Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia. Serangan ini gagal karena kekurangan makanan dan terjangkit penyakit malaria. Memang saat itu transportasi tidak mudah seperti sekarang.
Maka kegagalan ini oleh pemimpin tentara Mataram dijadikan pengalaman untuk serangan berikutnya. Seluruh pasukan diperintahkan untuk melucuti senjatanya dan dikumpulkan lalu dikubur berjajar dua. Makanya dari Cirebon sampai Indramayu, terutama di wilayah Kepetakan, Suranenggala, dan Gunung Jati, hampir di setiap desa di pinggir jalan raya ada makam berjajar dua. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengelabui Belanda. Pada suatu saat kampung Pegagan dan Karangkendang disinggahi tentara Mataram yang membaur dengan penduduk, dan banyak pula yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat. Mereka memilih tempat di tengah, yaitu di Desa Duku, karena tempatnya agak sepi, jauh dari jalan raya, tetapi mudah berkomunikasi manakala ada berita perjuangan. Rombongan ini dipimpin oleh Raden Antrawulan yang menetap di Desa Duku. Memasuki abad ke-18, tepatnya tahun 1808, Gubernur Jenderal Belanda Daendels merombak susunan tata praja, khususnya di tanah Jawa, yaitu 1. Raja-raja akan digaji oleh Belanda dan tidak boleh mengambil pajak pada masyarakat. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam pergantian sultan khususnya di Cirebon. 3. Adipati yang menguasai kadipaten diganti dengan bupati yang menguasai kabupaten serta dapat gaji dari Belanda. 4. Ki Gede atau Ki Ageng diubah menjadi Kuwu dan mendapat bengkok. Pada saat Cirebon membara sekitar tahun 1816 sampai 1818 yang dikenal dengan Perang Kedongdong, yaitu perlawanan masyarakat Cirebon terhadap penjajah Belanda di bawah pimpinan Ki Bagus Serit. Hampir seluruh kuwu yang berada di wilayah Cirebon membantu perjuangan tersebut, baik yang berupa terang-terangan maupun yang di bawah tanah, khususnya kuwu dan masyarakat Desa Pegagan yang mendukung perjuangan itu. Di antara tokoh-tokohnya adalah Ki Belang, Ki Laisa, Ki Salang, dan Ki Lamus atau Ki Tiga. Alat yang digunakan semasa perjuangan itu yang sekarang masih tersimpan sebagai benda pusaka di antaranya adalah tombak, arit yang bisa berjalan sendiri, bendera waring, dan baju antakusuma. Berikut nama-nama kuwu atau kepala desa yang pernah menjabat di Pegagan sejak tahun 1908 adalah 1. Kuwu Narmijan, 2. Kuwu Baijan, 3. Kuwu Laisa, 4. Kuwu Sam, 5. Kuwu Kasem, 6. Kuwu Resmi, 7. Kuwu Salam, 8. Kuwu Kemisak, 9. Kuwu Samad, 10. Kuwu Silem, 11. Kuwu Narpan, 12. Kuwu Akim, 13. Kuwu Wasiem, 14. Kuwu Sempit, 15. Kuwu Sarbinga, 16. Kuwu Ketimpen, 17. Kuwu Dir, 18. Kuwu Kireja, 19. Kuwu Kasti, 20. Kuwu Lampar atau Warsentika, 21. Kuwu Ketimpen, 22. Kuwu Jiem, 23. Kuwu Suwanda, 24. Kuwu Madrais, 25. Kuwu Wangen, 26. Kuwu Munan, 27. Kuwu Lebon, 28. Kuwu Dasnia, 29. Kuwu Padmanegara, 30. Kuwu Darisem, 31. Kuwu Senjani atau Haji Bakri, 32. Kuwu Darmi atau Sedika atau Haji Abdul Karim, 33. Kuwu Tuba atau Abu Bakar, 34. Kuwu Kamsian atau Karta, 35. Kuwu Wardini atau Darja tahun 1931, 36. Kuwu Arja atau Narsipan,
37 Kuwu Haji Ali atau Rasman, 38 Kuwu Wangsa, 39 Kuwu Haji Bulyamin, 40 Kuwu Abdullah Sajan, 41 Kuwu Sabil Supeno tahun 1967 sampai 1968, 42 Kuwu Haji Hasan Kasana tahun 1968 sampai 1981. Desa Pegagan mengalami pemekaran yang ketiga kalinya pada tahun 1981, terdiri dari Desa Pegagan Kidul dan Desa Pegagan Lor. Sebagai batasnya adalah Sungai Sigranela. Berikut nama-nama Kuwu Desa Pegagan Kidul. 1. Kuwu Haji Maksudi, pejabat sementara tahun 1981 sampai 1985. 2. Kuwu Haji Dasita tahun 1985 sampai 1995. 3. Kuwu Wadira tahun 1995 sampai tahun 2003. 4. Kuwu Rusdi tahun 2003 sampai tahun 2013. 5. Kuwu Yaya Juria tahun 2013 sampai tahun 2019. 6. Kuwu Haji Suryana, pejabat sementara tahun 2019 sampai sekarang. Berikut nama-nama Kuwu Pegagan Lor, yaitu 1. Kuwu Haji Dalisa, pejabat sementara tahun 1981 sampai 1982. 2. Kuwu Haji Dalisa tahun 1982 sampai 1993. 3. Kuwu Rohmat tahun 1993 sampai 2001. 4. Kuwu Haji Dedi Asmati tahun 2001 sampai tahun 2011. 5. Kuwu Haja Ii Variani tahun 2011 sampai sekarang. Demikianlah kisah asal-usul Desa Pegagan Lor dan Desa Pegagan Kidul. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.